Dan untuk membahas lebih jauh terkait perkiraan indeks harga konsumen IHK di Oktober 2020, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Fitra Faisal, ekonom dari Universitas Indonesia UI. Mas Fitra, selamat pagi, happy Monday. Selamat pagi Mas Elmo. Baik, 3 bulan beruntun deflasi untuk IHK kita. Apa yang tercermin di sini? Apakah sedemikian flat dan low-nya permintaan dan juga gerak roda ekonomi kalau kita gunakan IHK sebagai salah satu katalisnya, Mas Fitra? Ya, jadi setelah 3 bulan berturut-turut kita terjebak dalam spiral deflasi, saya rasa di bulan ini beberapa leading indicator sudah menunjukkan bahwa seharusnya kita sudah masuk ke wilayah inflasi atau teritori inflasi ya. Jadi prediksi saya antara 0,05 sampai 0,07%. Mantuman, artinya kalau hitungan year to date-nya bisa sampai 0,97%. Nah, sebenarnya kenapa sih terjadi deflasi gitu ya? Apakah memang karena daya beli yang menurun? Iya dan tidak gitu ya. Kalau kita lihat di 40% income terbawah, ya memang mereka mengalami penurunan daya beli. Tapi sebenarnya 40% income level terbawah ini mereka tidak terlalu dominan dalam keseluruhan konsumsi ya proporsinya. Yang dominan adalah yang 20% di atas. Nah, apa yang terjadi dengan yang 20% di atas adalah mereka cenderung menghindari resiko di jangka pendek ya. Makanya kita melihat dalam beberapa bulan terakhir harga emas meningkat. Kita juga melihat harga obligasi yang bertenor panjang juga meningkat ya, 10 tahun. Yang bertenor 10 tahun itu meningkat ya, permintaannya tinggi gitu ya. Dan itu adalah cara-cara masyarakat untuk kemudian menghindari resiko jangka pendek tersebut gitu ya. Jadi kemana hilangnya inflasi? Inflasi masuk ke tempat-tempat seperti itu ya, emas, obligasi, dan juga perkembangan DPK perbankan yang justru meningkat gitu. Nah, dan kebanyakan ini dipengaruhi oleh aktivitas willingness to spend dari income level yang paling atas ini, yang mana memang terkontraksi selama pandemi. Dari sisi purchasing power, mereka tidak terlalu mengalami shock yang berarti. Bahkan dalam beberapa temuan anekdotal saya itu kelihatan bahwa beberapa pelaku di sektor IT terutama itu mengalami peningkatan income hingga ratusan persen gitu. Nah, ini yang patut kita waspadai adalah bagaimana aktivitas money hoarding ya, atau menahan uang gitu, ya, tidak di-spend dengan baik karena memang ada faktor risiko di jangka pendek tersebut. Tetapi sekali lagi Mas Elmo, saya sudah melihat di bulan Oktober beberapa leading indicator tadi dari sisi kepercayaan konsumen, dari sisi juga SKDU, survei dunia usaha, dari sisi jumlah uang beredar, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita sudah cenderung jauh dari masa panen, sehingga sebenarnya ini yang juga mengakibatkan inflasi. Makanya tadi ada cabai merah, terus ayam ras gitu ya, meskipun secara umum inflasi masih cenderung terkendali. Begitu Mas Elmo. Baik, Mas Fitra, ini menarik, terakhir kali kita dialog bersama Mas Fitra, waktu kita juga sempat membahas mengenai apa itu spiral deflation. Dan spiral deflasi ini bisakah mengarahkan kita menuju ke krisis? Ternyata dari beberapa indikator yang ada, sepertinya ya ada possibility akan terpatahkan spiral deflasi kita di 3 bulan kemarin ini. Mari kita ulang lagi Mas, apakah memang spiral deflasi tadi terpatahkan dengan beberapa katalis, paling tidak menggunakan istilah Anda, hilalnya inflasi sudah terbaca. Ada IKK, kemudian kenaikan harga-harga bahan pokok 1 bulan terakhir, kemudian harga emas dan sebagainya. Apakah seperti itu? Fasenya ada di mana Mas Fitra ini kita? Iya Mas Elmo. Jadi kalau kita menggunakan bacaan atau mencoba membaca ekosistem ya, sebenarnya ya environment kita sudah masuk ke wilayah inflasi sebagaimana saya sampaikan tadi. Juga kalau kita juga pakai referensi dari tren mobilitas ya, tren mobilitas kita dalam kondisi yang cukup solid. Ya, dari kurang lebih 6 juta data point yang kami kumpulkan, dari movement range map yang kita lihat bahwa memang sudah mulai kembali ke huruf U. Jadi ada U curve recovery. Ya, meskipun di kuartal ketiga ini sepertinya kita akan tumbuh negatif ya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tapi ya jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal kedua. Dan kalau kita lihat juga Mas Elmo, salah satu indikator yang lain adalah Purchasing Manager Index. Meskipun sempat jatuh ya di bulan September ya. Jadi kan kalau kita lihat poin tertingginya selama pandemi ini adalah di bulan Agustus.
Tapi di tahun 2020 ini paling tinggi adalah bulan Februari ya, sempat menyentuh angka 51. Harus anjlok di bulan Maret dan juga April, terutama di bulan April karena memang waktu itu ada restriksi mobilitas sehingga anjlok di angka 27-an. Tapi yang menarik adalah di PSBB jilid 2 ya. Jadi ketika diketatkan lagi itu memang anjlok ya dari 50,8 di bulan Agustusnya ke 47,2 di bulan Septembernya. Tetapi di bulan Oktober ya, jadi dari 50,8 ke 47,2 itu sebenarnya kalau anjlok nggak anjlok banget. Seharusnya kan kalau mengikuti tren di kuartal kedua kemarin atau semester pertama, ini seharusnya di bulan Oktober ini kita jauh lebih turun lagi ya, karena memang ada dampak lag dari restriksi mobilitas. Tapi ternyata tidak, yang ada adalah bouncing, meskipun bouncingnya masih tipis ya, dari 47,2 ke 47,8. Ini artinya menunjukkan bahwa sebenarnya perekonomian kita jauh lebih solid dan jauh lebih adaptif dibandingkan dengan di kuartal 2 kemarin ketika ada PSBB jilid pertama. Artinya ya dalam kondisi seperti itu ya, secara fundamental kita sudah jauh membaik, sudah jauh lebih adaptif ya, sehingga saya rasa dorongan ke arah permintaan yang meningkat ini akan menjadi lebih signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Itu yang menyebabkan inflasi. Baik, Mas Fitra Faisal, saya ulang kembali ini outlook proyeksi kalkulasi dari Anda, inflasi kita 0,05% sampai 0,07% month to month. Kemudian dari konsensus tim kami di CNBC Indonesia 0,08% month to month inflasi. Kemudian secara year to date proyeksi inflasi laju dari Anda 0,97%. Konsensus tim kami secara year on year inflasi kita bisa di 1,44%. Ini sedikit tipis di bawah dari konsensus tim kami untuk inflasi Anda di bulan Oktober 0,05 sampai 0,07%. Seberapa tipis sebenarnya kalaupun kita sekarang sudah mengalami inflasi, karena angkanya juga tahu masih di bawah 1%, jauh sekali di bawah 1%. Mas Fitra, Anda melihat konsistensi kelanjutan inflasi kita untuk bulan-bulan berikutnya nanti akan seperti apa? Apalagi masuk di tahun 2021. Ya sebenarnya kalau dari sisi year to date 0,97% ya, tapi kalau year on year sebenarnya sudah di atas 1%, Mas Elmo ya, 1,4% tadi. Dalam konteks ini saya melihat bahwa tekanan deflasi atau deflasi spiral yang kita sebut tadi itu akan mereda dan mulai memasuki teritori inflasi karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, dan ada juga faktor dari stimulus fiskal yang mulai digenjot ya di memasuki kuartal keempat ini, dan juga kita melihat tren sepanjang beberapa tahun terakhir di mana pengeluaran pemerintah biasanya paling digas di kuartal keempat. Nah, dari estimasi kami ya menunjukkan bahwa kalau misalnya ini ada 100% realisasi stimulus fiskal di tahun ini, itu akan menyumbang 3,96% pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau selama ini dalam beberapa proyeksi, terutama proyeksi IMF mungkin yang dijadikan referensi, di tahun 2020 kemungkinan besar kita akan tumbuh negatif 1,5%, dengan tambahan 3,96% ini sebenarnya kita masih bisa tumbuh positif gitu ya. Tapi itu if and only if kalau kita bisa merealisasikan 100% diantaranya. Tapi itu sulit ya, tentu sulit kalau kita melihat dari pace-nya dari pencairan stimulus, meyakini bahwa ada 100% realisasi tahun ini agak cukup sulit. Tapi kalau antara 60-70% saja itu bisa ada tambahan 1-2% dari pertumbuhan ekonomi. Artinya juga itu kemungkinan besar juga menyelamatkan kita dari adanya pertumbuhan ekonomi negatif di tahun ini. Yang mana kalau sudah demikian, maka proyeksi inflasi di beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun ini seharusnya menjadi lebih positif, gitu Mas Elmo. Seharusnya menjadi lebih positif. Meminjam istilah Anda sendiri, Mas Fitra Faisal, spiral deflasi mereda. Tapi dengan beberapa katalis yang ada, kemungkinan kita untuk kembali ke deflasi seperti apa? Apakah nanti deflasi spiral akan berlanjut lagi? Karena kita tengah mencoba menerjemahkan situasi saat ini, benarkah bisa dikatakan sinyal permintaan mulai pulih atau membaik saja atau mulai hidup saja? Ini kalau kita berbicara kapan sebenarnya bisa dikatakan ini sinyal permintaan mulai pulih? Ya. Beberapa leading indicator yang saya sebutkan tadi sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Tapi sebenarnya yang paling signifikan adalah ketika kita bisa mempengaruhi level permintaan dari 20% income level teratas tadi, gitu. Karena selama ini
mereka tidak mengalami gejolak dari sisi income yang cukup berarti, tidak seperti yang 40% terbawah, tidak seperti yang di kelompok yang menengah dan menengah ke bawah. Mereka mengalami gejolak tersebut. Ada yang di PHK, ada yang kemudian kehilangan beberapa proyek-proyeknya gitu ya. Dan ini dari sisi proyeksi pengangguran saja itu juga sebenarnya cukup besar ya, antara bisa sampai 20 juta orang ya, worst case-nya 15 sampai 20 juta orang. Artinya demand ini terkontraksi cukup signifikan. Tetapi yang sepanjang beberapa tahun terakhir kita juga melihat bahwa yang cukup dominan tadi 20% income di atas ya. 20% income di atas ini apa sih yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka mengalami penurunan daya beli? Tadi saya bilang enggak juga, bahkan mereka beberapa mengalami kenaikan income. Yang terjadi di antara mereka adalah kehilangan appetite dalam spending, willingness to spend mereka terganggu. Kenapa? Karena faktor risiko di jangka pendek. Resiko di jangka pendeknya apa? COVID. Gitu. Selama ada COVID, selama kurvanya belum flat, maka mereka akan sangat takut untuk kemudian melakukan spending di jangka pendek. Yang mereka lakukan artinya akhirnya apa? Money hoarding, menahan uangnya atau dipindahkan ke tempat lain, ya, ke emas, ke obligasi jangka panjang, ya, bahkan masuk ke perbankan, gitu Mas El. Ya, vocabulary inti nih Mas Fitra. Percakapan kita pagi ini ya, money hoarding dan fenomena money hoarding ini masih seberapa jauh akan berlanjut. Kalau tadi sudah disinggung mengenai stimulus, keefektifan dari bansos untuk menggerakkan ekonomi. Nah ini kan kita tahu juga masuk ke PSBB transisi, beberapa daerah juga sudah melepaskan istilah atau label zona merahnya. Bisakah ini menjadi amunisi tambahan, roda perekonomian bisa gerak lebih kencang dan juga sinyal-sinyal permintaan bisa speeding up lagi Mas Fitra? Seharusnya bisa dan sangat bisa ya. Tetapi sekali lagi, selama faktor resikonya itu masih membayangi, maka pertumbuhan baik dari sisi pertumbuhan ekonomi dan dari sisi pertumbuhan permintaan itu tidak akan terlalu solid. Nah, sebagaimana yang juga Pak Jokowi sempat sampaikan, kita tidak akan bisa merestart perekonomian tanpa adanya pembenahan sektor kesehatan. Nah, itu sekarang yang sedang dilakukan kan. Untungnya kita melihat dalam beberapa minggu terakhir angkanya sudah cukup baik. Yang mana itu sebenarnya adalah salah satu kunci solid kita untuk rebound ya. Dan ya saya cukup yakin bahwa tahun 2021 kita akan punya solid rebound tersebut. Dan ya salah satu tanda atau cara untuk membacanya adalah bagaimana perkembangan kita di kuartal keempat. Nah, dalam perspektif saya kuartal keempat akan jauh lebih baik ya. Begitu Mas El. Oke, optimisme yang harus kita jaga di Mas Fitra ya. Kuartal keempat akan jauh lebih baik. Memang karena tema utama kita adalah berbicara mengenai IHK atau inflasi, berarti berbicara mengenai konsumsi domestik, rumah tangga, dan juga spending masyarakat. Nah sekarang kita juga perlu tahu spending dari government sendiri akan sejauh mana berpengaruh ke pertumbuhan PDB untuk kuartal 4 yang Anda katakan tadi akan jauh lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Apalagi kuartal 2. Ya, di kuartal keempat pastinya pemerintah akan menggenjot dari sisi spendingnya. Ini juga sebenarnya sudah merupakan tren tahunan ya, di mana ya aktivitas spending pemerintah itu paling banyak terjadi atau paling agresif di kuartal keempat, yang mana itu seharusnya akan mendorong inflasi dan juga permintaan masyarakat ya. Permintaan masyarakat meningkat ya, artinya inflasi juga meningkat. Meskipun ya salah satu caveatnya atau salah satu PR pemerintah adalah sebenarnya dari sisi pajak ya. Target perpajakan ini akan miss ya, karena memang aktivitas ekonomi yang melambat, yang mana pada akhirnya akan memperlebar justru defisit APBN. Nah ini merupakan salah satu resiko dari pemerintah jangka pendek. Begitu Mas El. Ya, Mas Fitra Faisal, ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Pastikan Anda masih bersama kami, dialog bersama dengan Ekonom Universitas Indonesia akan berlanjut hanya di Squawk Box CNBC Indonesia.